Harimau adalah makhluk yang penuh paradoks. Mereka begitu kuat namun begitu sunyi, begitu besar namun begitu tak terlihat. Di hutan Asia, mereka bergerak seperti bayangan, meninggalkan hanya jejak samar dan kesan mendalam di benak yang beruntung melihatnya. Setiap harimau memiliki pola garis unik seperti sidik jari manusia. Tidak ada dua harimau yang sama. Setiap corak menceritakan kisah berbeda tentang pemiliknya. Garis-garis ini bukan hanya hiasan, tapi kamuflase sempurna di antara bayangan dan cahaya yang temaram di lantai hutan. Mereka adalah kucing terbesar di dunia. Seekor harimau Siberia jantan bisa mencapai berat 300 kg, lebih berat dari 3 manusia dewasa digabungkan. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Mereka bisa berlari 65 km per jam dalam jarak pendek dan melompat sejauh 6 meter. Harimau adalah perenang ulung. Tidak seperti kucing lainnya, mereka menyukai air dan bisa berenang hingga 6 km tanpa henti. Di Sundarbans, hutan bakau antara India dan Bangladesh, harimau sering terlihat berenang dari pulau ke pulau mencari mangsa. Mata harimau bersinar dalam gelap seperti dua lampu kecil. Tapetum lucidum di belakang retina mereka memantulkan cahaya, memberi penglihatan malam 6 kali lebih baik dari manusia. Tapi anehnya, mereka buta warna, melihat dunia dalam nuansa hijau dan biru yang pudar. Suara auman harimau bisa terdengar hingga 3 km. Ini bukan sekadar teriakan, tapi bahasa kompleks yang mengandung informasi tentang usia, jenis kelamin, dan bahkan mood si pemilik suara. Auman ini bisa membuat udara bergetar dan membekukan darah manusia yang mendengarnya. Harimau betina melahirkan 24 anak setelah hamil 3-4 bulan. Bayi harimau buta selama seminggu pertama, sepenuhnya bergantung pada induknya. Hanya sekitar 50% yang bertahan hingga dewasa, seleksi alam yang keras sejak dini. Induk harimau adalah ibu yang penyayang namun disiplin. Mereka mengajari anak-anaknya berburu selama 18-24 bulan, menunjukkan teknik menyergap yang sempurna. Ketika waktunya tiba, sang ibu akan pergi dengan sengaja, memaksa anak-anaknya mandiri. Wilayah seekor harimau jantan bisa mencapai 100 km persegi. Mereka menandai wilayah dengan menggores pohon, menyemprot urin, dan meninggalkan kotoran di tempat mencolok. Seringkali wilayah satu jantan tumpang tindih dengan beberapa betina. Harimau adalah pemburu penyendiri. Tidak seperti singa yang berburu berkelompok, harimau mengandalkan keahlian individu. Tingkat keberhasilan berburu mereka hanya sekitar 10%, artinya 9 dari 10 usaha berburu berakhir dengan kegagalan. Mereka memiliki teknik berburu yang bervariasi. Di hutan lebat, mereka mengandalkan pendengaran dan penciuman. Di padang rumput, mereka menggunakan penglihatan. Setiap serangan dirancang untuk membunuh cepat, biasanya dengan menggigit leher mangsa hingga tulang belakang patah. Harimau bisa makan hingga 40 kg daging dalam sekali santap. Setelah makan besar, mereka bisa berpuasa selama seminggu. Kebiasaan makan mereka tidak rapi, sering meninggalkan sisa untuk pemulung seperti burung pemakan bangkai atau anjing hutan. Di alam liar, harimau jarang hidup lebih dari Oktober 15 tahun. Tapi di penangkaran, beberapa mencapai usia 20 tahun. Usia tua membuat gigi taring mereka aus, mengurangi kemampuan berburu. Dan akhirnya mati kelaparan. Harimau putih adalah kelainan genetik langka, bukan subspesies terpisah. Warna putih dengan garis hitam disebabkan oleh gen resesif. Di alam, warna ini merugikan karena mengurangi kemampuan kamuflase, membuat berburu lebih sulit. Mitos tentang harimau jadi manusia, war tiger, tersebar luas di Asia Tenggara. Beberapa suku percaya dukun tertentu bisa berubah bentuk menjadi harimau. Kepercayaan ini membantu melindungi harimau karena orang takut membunuhnya. Di kebudayaan Tionghoa, harimau adalah simbol keberanian dan kekuatan. Mereka salah satu dari 4 hewan surgawi bersama naga, burung phoenix, dan kura-kura. Tahun harimau dalam zodiak Tionghoa dianggap membawa perubahan drastis. Harimau pernah tersebar dari Turki hingga Rusia Timur. Sekarang habitatnya menyusut 93% akibat perambahan manusia. Dari 9 subspesies, 3 sudah punah. Harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Kaspia. Perburuan untuk bagian tubuh masih terjadi.
Tulang harimau digunakan dalam pengobatan tradisional, kulit untuk dekorasi, dan kumis sebagai jimat. Satu harimau mati bisa bernilai puluhan ribu dolar di pasar gelap. Proyek konservasi seperti TX2 berupaya menggandakan populasi harimau liar pada 2022. Di beberapa area seperti Nepal dan India, jumlahnya mulai meningkat berkat perlindungan ketat dan penegakan hukum. Harimau memainkan peran penting dalam ekosistem. Sebagai predator puncak, mereka mengontrol populasi herbivora, mencegah overgrazing yang merusak hutan. Kehadiran mereka menunjukkan ekosistem yang sehat. Kamera jebak menjadi alat penting penelitian. Dengan foto otomatis, ilmuwan bisa mengidentifikasi individu, mempelajari perilaku, dan memperkirakan populasi tanpa mengganggu kehidupan harimau. Konflik manusia-harimau meningkat seiring menyusutnya habitat. Kadang harimau masuk desa, memangsa ternak atau bahkan manusia. Solusinya bukan membunuh, tapi membuat koridor satwa dan sistem peringatan dini. Di penangkaran, harimau menunjukkan perilaku berbeda. Mereka lebih aktif di malam hari, kurang agresif, dan kadang mengalami obesitas karena kurang gerak. Program pengembangbiakan harus mempertimbangkan genetika untuk menghindari perkawinan sedarah. Harimau punya sistem komunikasi kimiawi kompleks. Urin mereka mengandung informasi tentang kesehatan, kesiapan kawin, dan bahkan identitas individu. Penciuman mereka 16 kali lebih kuat dari manusia. Mereka adalah hewan teritorial tapi bukan pembunuh haus darah. Pertempuran antar jantan jarang berakibat fatal, biasanya yang kalah akan kabur. Wilayah yang ditinggalkan akan segera diambil alih oleh jantan baru. Harimau memiliki kebiasaan mandi yang unik. Mereka akan masuk ke air untuk mendinginkan tubuh, tapi juga menggunakan sungai sebagai jalan raya untuk berpindah tempat tanpa meninggalkan jejak bau. Di musim kawin, harimau betina hanya subur 3-7 hari. Selama periode ini, mereka akan mengeluarkan bau khusus dan suara memanggil untuk menarik pejantan. Beberapa pejantan mungkin bertarung untuk mendapat kesempatan kawin. Anak harimau mulai belajar berburu sekitar usia 6 bulan. Awalnya mereka hanya menonton, lalu mencoba menangkap mangsa kecil, sebelum akhirnya menguasai teknik membunuh mangsa besar seperti rusa atau babi hutan. Harimau punya ingatan yang tajam. Mereka bisa mengingat lokasi sumber air, rute migrasi mangsa, dan bahkan mengenali manusia tertentu yang pernah mengancam mereka. Di beberapa budaya, harimau dianggap sebagai penjaga hutan. Kepercayaan animisme menganggap roh harimau melindungi wilayah tertentu, menghukum siapa saja yang merusak alam tanpa izin. Harimau memiliki variasi warna menakjubkan. Selain oranye biasa dan putih langka, ada laporan harimau emas dengan garis pucat, dan bahkan harimau hitam, melanistik, yang sangat jarang. Mereka adalah hewan yang sangat bersih. Setelah makan, harimau akan membersihkan diri dengan lidah kasar mereka, dan selalu mengubur kotoran untuk menyamarkan keberadaannya. Harimau menggunakan ekor untuk keseimbangan saat berlari cepat dan berbelok tajam. Ekor sepanjang 1 meter juga berfungsi sebagai alat komunikasi visual dengan sesama harimau. Di musim panas, harimau sering terlihat berbaring di air dangkal. Ini cara mereka mendinginkan tubuh sekaligus menghindari serangga pengganggu yang tidak suka air. Mereka bisa memanjat pohon saat masih muda. Tapi saat dewasa, tubuh besar membuat aktivitas ini sulit. Beberapa harimau tetap memanjat untuk menghindari banjir atau mencari tempat istirahat aman. Harimau memiliki metabolisme yang efisien. Mereka bisa bertahan tanpa makan lebih lama dari kucing besar lain, tapi akan makan sebanyak mungkin ketika ada kesempatan. Di alam liar, harimau menghindari manusia. Kebanyakan kasus penyerangan terjadi ketika harimau tua sakit yang tidak bisa berburu normal, atau ketika manusia masuk wilayah mereka. Harimau adalah simbol konservasi global. Melindungi harimau berarti melindungi seluruh ekosistem di bawahnya. Dari pohon hingga sungai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, masa depan harimau tergantung pilihan manusia. Dengan habitat yang terus menyusut, hanya komitmen global yang bisa memastikan raja hutan ini tetap berkeliaran bebas untuk generasi mendatang. Setiap helai bulu harimau mengandung keagungan alam yang tak tergantikan. Setiap auman di malam hari adalah suara liar terakhir dari hutan Asia yang semakin senyap. Mereka tidak membutuhkan kita untuk mengaguminya. Tapi kita membutuhkan mereka untuk mengingatkan betapa liar dan indahnya dunia ini seharusnya.
harimau akan terus berjalan di antara bayangan, dengan atau tanpa kita menyadarinya. Pertanyaannya, apakah bayangan itu akan tetap ada ketika generasi berikutnya mencari sang hantu hutan yang perkasa ini?